Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Pramuka. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan rezeki sehingga kita bisa berjumpa dalam kegiatan BDR Pramuka. Mudah-mudahan kegiatan BDR Pramuka ini bersama dengan Kak Sukri dengan Tuna 9361 channelnya senantiasa berguna, bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan, keterampilan dan wawasan bagi adik-adik semua tentang gerakan pramuka. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan disajikan adalah kegiatan kepramukaan bagi peserta didik golongan pramuka. Seperti yang sudah adik-adik ketahui, dalam organisasi gerakan pramuka, anggota pramuka itu terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah golongan siaga. Nah, golongan siaga ini adalah anak-anak yang berusia dari 7 sampai 10 tahun. Kegiatan-kegiatan untuk adik-adik siaga ini atau anak-anak siaga ini apa saja? Kegiatannya itu yang paling besar adalah pesta siaga. Pesta siaga ini adalah pertemuan seluruh anggota siaga, baik di tingkat kuartir ranting, di tingkat kuartir cabang, di tingkat kuartir daerah maupun di tingkat kuartir nasional. Nah, di dalam kegiatan pesta siaga ini terdapat banyak permainan-permainan. Ada permainan mencari jejak, ada permainan puzzle, menyusun puzzle, ada permainan kim, ada juga keseimbangan dan lainnya. Kemudian apalagi kegiatannya selain pesta siaga? Yaitu wisata siaga. Nah, wisata siaga ini nanti anak-anak siaga atau nanda-nanda siaga akan diajak untuk berkunjung ke tempat-tempat bersejarah, sehingga anak-anak siaga bisa belajar di sana tentang sejarah. Kemudian apalagi kegiatannya? Ada bazar siaga. Nah, bazar siaga ini nanti adalah tempat untuk berjual beli. Nanti adik-adik atau anak-anak siaga bisa berdagang juga di sana, kemudian bisa berbelanja juga di sana. Bisa belajar berbelanja, bagaimana caranya untuk menawar atau sebagainya. Kemudian bagaimana caranya untuk menawarkan barang juga. Nah, ini adalah beberapa kegiatan untuk peserta didik golongan siaga. Untuk golongan penggalang yang berusia 11 sampai 15 tahun, kegiatan apa saja bagi golongan penggalang itu? Sama, ada banyak juga. Yang pertama adalah, yang paling besar adalah jambore. Nah, jambore ini adalah pertemuan para penggalang, baik di tingkat kuartir ranting, tingkat kuartir cabang, tingkat kuartir daerah maupun tingkat kuartir nasional. Nah, di dalam jambore ini juga terdapat banyak kegiatannya. Ada kegiatan perlombaan-perlombaan juga, kemudian ada kegiatan-kegiatan keagamaannya, kemudian ada kegiatan sosialnya, kegiatan budaya dan sebagainya. Kemudian kegiatan apa lagi untuk golongan penggalang selain jambore? Ada yang namanya lomba tingkat atau LT. Nah, ini biasanya diadakannya baik di tingkat gugus depan sampai ke tingkat nasional. Jadi LT 1 untuk di gugus depan, LT 2 untuk di tingkat kecamatan atau kuartir ranting, kemudian LT 3 untuk di tingkat kota madya atau kuartir cabang, LT 4 untuk di tingkat provinsi atau kuartir daerah, dan LT 5
Ini untuk tingkat nasional yang diadakan oleh Kuartir Nasional. Nah, biasanya juara-juara dari LT5 ini akan diikut sertakan dalam kegiatan Jambore Internasional. Nah, ini kegiatan yang sangat menarik sekali nih buat adik-adik penggalang kalau memang mau menekuninya. Kemudian kegiatan apa lagi selain LT? Ada lagi yang namanya kegiatan LRP. Ini juga sama bentuk lomba. Lomba regu prestasi yang biasa diadakan di tingkat kuartir ranting, cabang ataupun daerah. Kemudian ada lagi GKP atau giat kreativitas penggalang. Ini adalah salah satu kegiatan juga untuk adik-adik penggalang. Kemudian apalagi kegiatannya? Ada minat saka. Nah, minat saka ini adalah memperkenalkan satuan-satuan karya yang ada di organisasi Gerakan Pramuka. Jadi nanti adik-adik diperkenalkan minat ke bagian yang mana, nanti silakan adik-adik bisa memilihnya. Di situ ada banyak saka yang terdapat di dalam organisasi Gerakan Pramuka. Nah, ini adalah beberapa kegiatan yang dimiliki oleh golongan penggalang. Berikutnya untuk golongan penegak pandega. Nah, ini adalah golongan tertinggi nih dalam peserta didik. Di penegak pandega ini kegiatannya juga sama, ada banyak juga. Yang pertama yang paling besar adalah Raimuna. Nah, Raimuna ini adalah pertemuan para penegak pandega, baik di tingkat kuartir ranting, tingkat kuartir cabang, tingkat kuartir daerah, maupun tingkat kuartir nasional. Nah, ini sama seperti penggalang tadi, di dalamnya terdapat banyak kegiatan-kegiatan berupa permainan, kemudian sosial, budaya, keagamaan, kesenian, dan sebagainya. Kemudian selain Jambore, ada lagi kegiatan yang namanya GKP, giat kreativitas penegak pandega. Kemudian apalagi kegiatannya? Kegiatan yang menarik lainnya, Jota itu adalah Jambore on the air atau radio. Kemudian Joti itu adalah Jambore on the internet. Jadi menggunakan internet. Jadi di sini adik-adik bisa berkomunikasi nantinya. Berkomunikasi dengan anggota-anggota pramuka di luar negeri. Bisa di tingkat Asia, bisa di tingkat dunia sekalipun, semuanya bisa. Ke Eropa bisa, ke Amerika bisa. Tapi dengan satu syarat, adik-adik harus fasih berbahasa Inggris. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang menarik juga untuk di tingkat penegak pandega, kegiatan Jota-Joti ini. Kita bisa banyak mempunyai teman nantinya. Banyak mempunyai teman bukan hanya di dalam negeri saja, di Indonesia saja, tapi banyak mempunyai teman di luar negeri untuk bisa bertukar pengalaman, bertukar pikiran dengan mereka nantinya. Kemudian selain Jota-Joti masih ada pula kegiatan satuan karya. Nah, kalau di tingkat penggalang baru minat saja, minat saka, minat satuan karya. Tapi kalau sudah di tingkat penegak pandega, dia sudah harus bisa ikut dalam kegiatan saka tersebut. Jadi di sini ada banyak macam sakanya, sesuai dengan peminatannya, sesuai dengan keinginannya. Nah, di sini ada seperti Saka Bayangkara yang bekerja sama dengan instansi kepolisian, ada Saka Bahari yang bekerja sama dengan instansi TNI Angkatan Laut, kemudian ada Saka Dirgantara bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara, kemudian ada Saka Wirakartika, nah dia bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat. Kemudian ada Saka Bakti Husada yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Kemudian ada Saka Kencana yang bekerja sama dengan BKKBN, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Kemudian ada juga Saka Taruna Bumi
ya, bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Kemudian ada Saka Wanabakti yang bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Kemudian ada Saka Pariwisata. Nah, ini juga dia kerjasamanya dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir ada juga Saka Widya Budaya Bakti. Nah, ini Saka yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau SWBB. Baik, adik-adik sekalian, inilah kegiatan-kegiatan kepramukaan yang akan diikuti oleh anggota-anggota pramuka di golongannya, baik golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses selalu buat adik-adik semua. Tetap semangat, tetap di rumah saja, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.